Indonesia berhasil menekuk timnas Burundi dengan skor 3-1 pada leg pertama FIFA Matchday. Timnas Indonesia tampil dengan cukup bagus secara overall. Akan tetapi, menurut opini gua, masih ada beberapa evaluasi yang perlu diimprove oleh timnas Indonesia. Pada pertandingan kali ini, Coach Sintayong menggunakan formasi 4-3-2-1. Seperti biasa, Coach Sintayong adalah tipikal coach yang memiliki 1001 cara untuk meracik formasi yang ada menjadi tangguh. Terbukti jika dilihat dari formasi, memang Indonesia memakai formasi 4-3-2-1. Namun, nyatanya dalam permainan berbeda. Indonesia menggunakan 3 center back serta memanfaatkan full back untuk bermain fleksibel baik dalam bertahan dan menyerang. Memang harus diakui, strategi dan formasi Coach Sintayong sangat kreatif. Jordi Amat yang berposisi sebagai center back dijadikan pemain multifungsi, yaitu sebagai center back dan playmaker untuk mengatur serangan dari lini belakang. Bisa dibilang Jordi Amat merupakan jembatan antara lini belakang dengan lini tengah dan depan. Sehingga Jordi sering kali bermain agak ke depan atau layaknya pemain tengah. Di dalam permainan menurut opini gua, Jordi mempunyai 3 posisi, yaitu center back, playmaker, dan defensive midfielder. Sedangkan Irianto dan Klok adalah pemain tengah asli yang bertugas pass to pass untuk memperlancar pola permainan pada saat menyerang dan bertahan. Lalu Lili Pali dan Yakob Sayuri lah yang menjadi sayap membantu Dendi di lini depan. Di timnas Burundi menggunakan formasi klasik yaitu 4-3-3. Pada babak pertama terlihat timnas Indonesia bermain dengan mencuri start atau bermain dengan agresif di awal, sehingga menyusahkan pemain Burundi untuk mengatur permainan. Terbukti, Indonesia berhasil mencetak gol di menit-menit awal melalui passing berkelas dari Stefano Lillipali kepada Yakob Sayuri dan diselesaikan dengan sangat tenang dan akurat. Sehingga skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Pada pertandingan kali ini terlihat Stefano Lillipali ingin menunjukkan kepada Coach Sintayong dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa Lillipali masih layak bermain untuk timnas. Karena Lillipali bermain dengan sangat agresif sehingga menyusahkan lawan dalam melakukan pertahanan. Ditambah lagi, passing dari Lillipali sangat akurat. Indonesia terus meningkatkan permainan dan Burundi kesusahan dalam keluar dari tekanan. Sehingga Indonesia kembali membobol gawang dari Burundi melalui aksi cantik duo pemain tengah Klok dan Irianto, lalu diselesaikan dengan matang oleh Dendi Sulistiawan. Skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Menjelang halftime, Indonesia kembali mencetak gol melalui blunder dari kiper Burundi yang dapat diselesaikan dengan sangat tenang dari Rizky Ridho dengan mencip bola ke bagian atas gawang. Skor 3-0 bertahan hingga halftime. Pada babak kedua, timnas Burundi belajar dari kesalahan di babak pertama, yaitu dengan tidak ingin bermain slow di awal babak kedua. Timnas Burundi bermain dengan agresif pada awal babak kedua, sehingga beberapa kali melakukan serangan yang cukup berbahaya untuk timnas Indonesia. Hingga akhirnya timnas Burundi berhasil menciptakan gol melalui transisi cepat dan memplacing bola ke pucuk gawang dari Syarul Trisna. Skor 3-1 masih untuk keunggulan Indonesia. Pada babak kedua, timnas Indonesia bermain dengan tanpa ritme sehingga sering kali kerap melakukan kesalahan dasar dan tidak jelas dalam melakukan serangan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh timnas Burundi dengan sering melakukan serangan ke timnas Indonesia. Beruntungnya, timnas Burundi masih belum dapat menjebol gawang timnas Indonesia untuk kedua kalinya. Sebenarnya alasan sulitnya timnas Burundi dalam menjebol gawang Indonesia juga dikarenakan faktor sulitnya defense dari timnas Indonesia. Jordi Amat menjadi orang nomor 1 dalam masalah defense. Karena ia bermain seperti tembok yang sangat besar dan tebal. Ia mampu membaca permainan lawan sehingga seringkali mematikan peluang momentum timnas Burundi pada saat melakukan serangan, dan ditambah lagi dengan ketenangan dan pengalamannya yang ia miliki. Ia mampu bermain dengan tenang dan menghalau setiap serangan dari timnas Burundi.
di cover dengan penampilan apik dari pemain lokal yaitu Rizky Ridho yang cukup sering melakukan backup dan mengcover Jordi Amat ketika tertinggal posisi dengan lawan. Lalu juga ada Elkan Bagot yang membantu defense dan mengatasi serangan-serangan dari bola atas. Kiper Syahrul Trisna pun juga bermain dengan sangat baik pada pertandingan kali ini. Ia cukup sering melakukan save penting. Secara overall, Indonesia tampil dengan sangat bagus baik dalam bertahan dan menyerang. Namun, menurut gua, hal-hal yang masih perlu dievaluasi atau diimprove adalah di sisi bertahan. Sebenarnya transisi Indonesia juga bisa dibilang cukup bagus, namun masih belum konsisten, lalu juga masih terdapat celah dalam pertahanan. Di sisi menyerang, Indonesia masih kurang konsisten dalam membuild serangan. Terbukti pada babak kedua, Indonesia terlihat kehilangan arah dan ritme permainan. Dan yang terakhir, chemistry Indonesia masih belum terbentuk 100%. Masalah chemistry sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena para pemain Indonesia berkumpul dengan waktu yang sangat minim. Karena bisa dibilang TC atau berkumpulnya para pemain Indonesia hanya 3-5 hari. Hal ini yang perlu diimprove untuk persiapan menuju Piala Asia di Qatar nanti. Kalau menurut kalian gimana performa dari timnas Indonesia versus timnas Burundi pada FIFA Matchday leg pertama? Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya.